Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, telah menciptakan alam semesta yang penuh dengan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Saat kita melihat ke langit malam, kita melihat miliaran bintang. Setiap bintang adalah matahari, banyak yang jauh lebih besar dan lebih terang dari matahari kita. Bintang-bintang ini berkumpul dalam kumpulan sangat besar yang disebut galaksi. Galaksi kita sendiri, Bima Sakti, berisi ratusan miliar bintang. Para ilmuwan memperkirakan ada ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan, galaksi di alam semesta yang bisa diamati. Besarnya ciptaan ini sungguh hampir di luar pemahaman manusia. Ini menunjukkan betapa besar kuasa dan keagungan Sang Pencipta. Kebesaran ini adalah tanda yang jelas bagi orang-orang yang berpikir. Rumah kita, planet Bumi, juga merupakan keajaiban yang luar biasa di dalam alam semesta yang luas ini. Bumi ditempatkan dengan sempurna nisbat B matahari, menerima jumlah cahaya dan panas yang pas untuk menopang kehidupan. Jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, airnya akan mendidih habis. Jika sedikit lebih jauh, bumi akan membeku jadi bola es. Bumi juga dilindungi oleh lapisan udara istimewa. Lapisan udara ini melindungi kita dari radiasi matahari yang berbahaya dan meteor yang jatuh. Lapisan ini juga menjaga iklim tetap stabil. Adanya air dalam bentuk cair yang melimpah, zat yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang kita tahu, semakin menyoroti status unik bumi sebagai tempat lahirnya makhluk hidup. Keberagaman kehidupan yang tumbuh subur di bumi adalah keajaiban ciptaan Allah lainnya yang sangat dalam. Dari makhluk hidup terkecil yang tidak bisa dilihat mata langsung, hingga hewan terbesar seperti ikan paus biru, setiap makhluk hidup adalah bukti kehebatan Allah dalam mencipta. Setiap jenis makhluk hidup dirancang dan disesuaikan dengan sempurna untuk lingkungan dan cara hidupnya masing-masing. Coba bayangkan rancangan sayap burung yang rumit, yang memungkinkannya terbang tinggi di udara. Pikirkan tentang penyamaran bunglon yang hebat, yang memungkinkannya menyatu dengan lingkungannya. Ini semua bukan terjadi begitu saja. Ini adalah hasil dari rencana dan tujuan yang sangat teliti, menunjukkan pengetahuan sang perancang yang tak terbatas. Oleh karena itu, keajaiban yang tak terhitung ini, dari besarnya galaksi-galaksi hingga detail sel hidup yang sangat kecil, bukanlah hasil dari kebetulan atau ketidaksengajaan. Ini adalah tanda-tanda yang jelas dan tidak bisa dibantah, yang menunjuk kepada Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah membentuk segalanya dengan ukuran dan tujuan yang sempurna. Sistem yang rumit dan keseimbangan yang terjaga yang kita amati di seluruh alam semesta selalu mengingatkan kita akan keberadaannya dan sifat-sifatnya yang agung. Mengingkari ini padahal buktinya begitu banyak, sama saja dengan mengabaikan kenyataan di sekitar kita. Merenungkan ciptaan-ciptaan ini adalah ajakan untuk mengakui Sang Pencipta. Alam semesta yang diciptakan Allah bukan hanya luas dan rumit, tetapi juga memiliki keindahan yang luar biasa, yang bikin kita kagum. Kita bisa melihat keindahan ini pada warna-warni nebula di kejauhan yang seperti berputar, bagaikan lukisan raksasa di alam semesta. Lengan-lengan galaksi yang berbentuk spiral dan megah, berkilauan dengan miliaran bintang, membuat siapa saja yang melihatnya jadi kagum. Bahkan di planet kita sendiri, warna-warni matahari terbenam yang indah, bentuk kepingan salju yang begitu halus, atau kilau sayap kupu-kupu yang berubah-ubah warnanya, semuanya mencerminkan seni dari Tuhan. Keindahan ini kebetulan, ini adalah ungkapan yang disengaja dari sifat Allah sebagai Al-Musawwir, Sang Maha Pembentuk, yang telah membuat segalanya indah dan pas ukurannya. Keindahan ini berfungsi sebagai pengingat akan kesempurnaannya. Selain keindahannya yang bisa dilihat, alam semesta berjalan dengan keteraturan dan keselarasan yang luar biasa. Planet-planet mengelilingi bintangnya dengan sangat tepat, seperti hitungan matematika, ditahan oleh gaya gravitasi. Bulan-bulan berputar mengelilingi planetnya di jalur yang bisa ditebak. Seluruh galaksi bergerak di angkasa dalam tarian alam semesta yang rumit, semuanya diatur oleh hukum alam. Keteraturan yang sempurna ini mencegah kekacauan dan membuat alam semesta bisa berjalan sebagai sistem yang stabil. Jika benda-benda langit ini tidak mengikuti jalur yang begitu tepat, tabrakan akan sering terjadi, dan alam semesta yang kita kenal ini tidak mungkin ada. Keselarasan yang rumit ini adalah tanda yang jelas bahwa ada satu kekuatan yang menyatukan dan mengendalikan semuanya. Hukum-hukum dasar fisika, seperti gravitasi, elektromagnetik, dan gaya nuklir kuat dan lemah,
itu sendiri adalah bukti dari keselarasan ini. Hukum-hukum ini diatur dengan sangat pas. Sedikit saja perbedaannya, alam semesta akan jadi sangat berbeda dan mungkin tidak bisa ditinggali makhluk hidup. Misalnya, jika gaya gravitasi sedikit lebih kuat, bintang-bintang akan terlalu cepat habis terbakar. Jika sedikit lebih lemah, bintang dan planet mungkin tidak akan terbentuk sama sekali. Kerjasama yang sempurna dari gaya-gaya dasar ini menjamin kestabilan dan keteraturan seluruh alam semesta, dari atom terkecil sampai gugusan galaksi terbesar. Allah telah menetapkan hukum-hukum ini dengan kebijaksanaan yang sempurna. Keindahan yang ada di mana-mana dan keselarasan yang rumit ini bukan hanya untuk kita lihat saja. Ini adalah tanda-tanda, atau yang dalam bagi orang-orang yang mau mengerti. Allah mengajak kita dalam Al-Quran untuk merenungkan ciptaannya. Saat kita merenungkan keindahan bunga atau keagungan bintang-bintang, dan keteraturan sempurna yang mengaturnya, kita jadi menghargai kesempurnaan penciptanya. Keindahan dan keselarasan ini secara diam-diam menyatakan keesaan dan kehebatan seni Allah yang tiada tanding, mengajak kita untuk mengakui kebesarannya dan tunduk pada kehendaknya. Alam semesta ini sendiri adalah bukti adanya pembuatnya. Mengamati alam, dengan berbagai macam bentuk dan sistem yang rumit, seringkali menimbulkan rasa kagum dan takjub yang mendalam di hati manusia. Saat seseorang memandang barisan gunung yang menjulang tinggi, lautan yang luas, atau rumitnya makhluk hidup yang begitu halus, wajar kalau kita merasa kecil di hadapan kebesaran dan kerumitan yang terlihat. Perasaan kagum awal ini seringkali menjadi langkah pertama dalam perjalanan untuk mengakui adanya Sang Pencipta. Ini adalah respon alami manusia terhadap keagungan luar biasa yang Allah tanamkan dalam ciptaannya. Sebuah panggilan halus untuk melihat lebih dari yang tampak di permukaan, dan memikirkan sumber dari semua keajaiban ini. Namun, iman yang sejati tidak hanya dibangun di atas rasa kagum sesaat, tapi di atas perenungan yang lebih dalam dan sadar. Saat kita tidak hanya sekadar mengamati, tapi mulai mempelajari kerumitan dan tujuan yang ada dalam ciptaan, rasa kagum awal itu bisa berubah menjadi keyakinan yang kuat. Coba pikirkan mata manusia, organ yang luar biasa canggih, mampu mengolah banyak sekali informasi dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan. Banyak bagiannya bekerja sama dengan sempurna, sebuah rancangan yang terlalu rumit untuk muncul begitu saja secara kebetulan. Contoh-contoh rancangan cerdas seperti ini banyak sekali di alam, membuat pikiran yang waras manapun mengakui adanya perancang yang sangat cerdas dan mampu. Contoh-contoh khusus untuk direnungkan ada banyak sekali. Siklus air, proses terus-menerus dari penguapan, pengembunan, dan turunnya hujan, memastikan air bersih tersebar ke seluruh dunia, menopang semua kehidupan di darat. Proses penyerbukan, yang sering melibatkan hubungan rumit antara tanah, tanaman, dan serangga atau hewan lain, penting untuk perkembangbiakan banyak jenis tanaman yang menjadi dasar rantai makanan. Bahkan kemiringan sumbu bumi yang pas, yang menyebabkan adanya musim, menunjukkan rancangan yang punya tujuan yang membuat kehidupan dan iklim jadi lebih beragam. Setiap sistem ini, jika diteliti lebih dekat, memperlihatkan berlapis-lapis perencanaan yang rumit, menunjuk langsung pada kebijaksanaan Allah. Islam, sebagai agama, sangat menganjurkan kita untuk merenungkan tanda-tanda Allah di alam semesta. Al-Quran berulang kali mengajak orang beriman untuk melihat, memperhatikan dan memikirkan langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Kegiatan, atau perenungan yang mendalam ini, adalah cara penting untuk memperkuat iman seseorang. Ini memberikan bukti yang nyata, dan bisa dilihat akan keberadaan Allah, kekuasaannya yang tak terbatas, kebijaksanaannya yang tak terhingga, dan kasih sayangnya yang lembut kepada ciptaannya. Dengan menggunakan akal kita untuk mempelajari alam, kita jadi lebih mengenal pencipta kita, dan hati kita menjadi lebih kokoh dalam keyakinan dan rasa syukur. Al-Quranul Karim, wahyu terakhir dari Allah untuk umat manusia, bukanlah buku pelajaran sains, tapi isinya ada kebenaran-kebenaran penting tentang asal-usul dan sifat alam semesta yang mengajak kita berpikir. Allah dengan jelas menyatakan perannya sebagai satu-satunya pencipta semua yang ada. Misalnya, dalam surat Az-Zumar, ayat nomor 2, Allah berfirman, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Pernyataan yang lengkap ini menetapkan prinsip dasar keyakinan Islam, bahwa tidak ada yang muncul dengan sendirinya, tapi semuanya ada karena kehendak dan kuasa Allah yang maha perkasa,
yang juga memelihara dan mengatur semua yang telah Dia ciptakan. Salah satu ayat yang luar biasa tentang keadaan awal alam semesta terdapat dalam surat Al-Anbiya, ayat 30. Allah bertanya, apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu merupakan suatu yang padu, ratkan. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, fataknahuma. Ayat ini berbicara tentang masa ketika langit dan bumi, pada dasarnya seluruh alam semesta, adalah satu kesatuan masa atau wujud yang belum terpisah-pisah. Kemudian, atas perintah Allah, wujud awal ini dipisahkan atau dibelah, sehingga terbentuklah alam semesta seperti yang kita kenal sekarang. Gambaran tentang keadaan awal yang menyatu lalu dipisahkan ini, sangat mirip dengan pemahaman ilmuwan modern tentang asal-usul alam semesta dari satu titik tunggal. Al-Quran juga berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, dalam beberapa hari atau masa. Misalnya, dalam surat Fusilat, ayat 9-12, Allah menjelaskan penciptaan bumi dalam 2 hari, lalu diletakkannya gunung-gunung yang kokoh, dan rezeki di atasnya, dalam 4 hari, totalnya, dan akhirnya pembentukan dan penghiasan 7 langit dalam 2 hari. Kata yaum, hari, di sini dipahami oleh para ulama bukan sebagai hari 24 jam seperti yang kita alami, tapi sebagai periode atau masa yang panjangnya tidak ditentukan, sesuai dengan skala kejadian di alam semesta. Konsep ini menunjukkan proses penciptaan yang bertahap dan teratur atas kehendak Allah. Ayat-ayat Al-Quran ini, yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad, semoga damai menyertainya, yang tidak bisa membaca dan menulis, memberikan pemahaman yang mendalam tentang penciptaan alam semesta. Ini bukanlah penjelasan ilmiah yang rinci, tapi tanda-tanda kuat yang dimaksudkan untuk menyadarkan manusia akan kenyataan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam mencipta. Kesesuaian pernyataan-pernyataan kuno ini dengan apa yang bisa kita amati dan penemuan ilmiah di kemudian hari, semakin menguatkan bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan. Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan asal-usul mereka dan pencipta mereka, menumbuhkan rasa kagum dan syukur atas alam semesta yang diciptakan dengan sangat teliti ini, tempat kita tinggal. Bagian 5, Sains dan Kitab Suci, penemuan modern yang sejalan dengan Al-Quran. Ilmu pengetahuan modern, khususnya di bidang kosmologi, telah membuat kemajuan besar dalam memahami asal-usul dan perkembangan alam semesta. Teori ilmiah yang paling diterima, dikenal sebagai teori Big Bang, menyatakan bahwa alam semesta berasal dari keadaan yang sangat panas dan padat, satu titik tunggal, dan terus mengembang sejak saat itu. Konsep alam semesta yang muncul dari satu titik, lalu mengalami pengembangan dan pemisahan besar-besaran ini sangat mirip dengan ayat Al-Quran di surat Al-Anbiya, ayat 30. Langit dan bumi itu keduanya dahulu merupakan suatu yang padu, ratkan. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, fataknahuma. Istilah ratkan berarti sesuatu yang dijahit menjadi satu, atau masa yang menyatu. Sedangkan fataknahuma berarti kami membelah atau memisahkan keduanya. Kecocokan ini sungguh luar biasa. Lebih lanjut, penemuan bahwa alam semesta terus mengembang adalah salah satu penemuan kosmologi paling penting di abad ke-20. Para ahli astronomi mengamati bahwa galaksi-galaksi yang jauh bergerak menjauhi kita, dan semakin jauh jaraknya, semakin cepat mereka menjauh. Pengamatan ini memberikan bukti kuat bahwa alam semesta mengembang. Al-Quran, secara luar biasa, menyebutkan tentang pengembangan alam semesta ini di surat Az-Zariyat, ayat 47, di mana Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Kata Arab musiun dengan jelas berarti perluasan yang terus berlangsung. Disebutkannya konsep seperti ini dalam kitab yang diturunkan berabad-abad sebelum penemuan ilmiahnya adalah tanda yang kuat. Bidang lain yang sejalan adalah mengenai asal-usul kehidupan. Ilmu biologi modern memastikan bahwa air sangat penting untuk semua bentuk kehidupan yang kita tahu. Sel-sel sebagian besar terdiri dari air, dan semua proses kehidupan membutuhkannya. Al-Quran membuat pernyataan yang jelas tentang peran penting air ini di surat Al-Anbiya, ayat 30, lanjutan dari ayat tentang pemisahan langit dan bumi, dan dari air, kami jadikan segala sesuatu yang hidup, kulla syai'in. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Pernyataan yang singkat namun mendalam ini, yang menyatakan air sebagai dasar semua kehidupan, sepenuhnya selaras dengan pemahaman ilmiah saat ini.
Berlakunya pernyataan ini untuk berbagai bentuk kehidupan, menekankan kebenarannya yang mendasar. Kesejajaran yang menakjubkan antara penjelasan khusus dalam Al-Quran mengenai fenomena alam semesta dan biologi dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern ini bukanlah hanya kebetulan. Ini menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan. Pengetahuan yang begitu tepat tentang awal mula alam semesta, pengembangannya, dan dasar kehidupan dari air sama sekali tidak mungkin diketahui manusia 14 abad yang lalu. Adanya fakta-fakta ilmiah ini dalam Al-Quran, yang diturunkan kepada seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis di padang pasir Arab, dengan kuat menunjukkan bahwa sumbernya adalah Sang Pencipta yang Maha Mengetahui itu sendiri, yaitu Allah, yang menciptakan alam semesta dan mengungkapkan rahasianya dalam wasiat terakhirnya kepada umat manusia. Bagian 6. Garis Waktu Ilahi, pandangan Islam tentang urutan dan lamanya penciptaan. Al-Quran sering menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, sitati ayam. Misalnya, dalam surat Al-A'raf, ayat 54 disebutkan, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu dia bersemayam di atas arsy. Penting untuk dipahami bahwa kata Arab yaum diterjemahkan sebagai hari, dalam konteks ini tidak selalu berarti hari 24 jam, seperti yang kita alami di bumi. Ukuran waktu yang berpusat pada manusia seperti itu tidak akan pas sebelum bumi dan matahari terbentuk sempurna. Para ulama Islam banyak menafsirkan yaum dalam ayat-ayat ini sebagai periode yang panjang, masa, zaman, atau tahapan yang lamanya tidak ditentukan, hanya Allah yang tahu. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sifat dan urutan pasti dari 6 hari atau periode penciptaan ilahi ini. Beberapa ulama menafsirkan ayat-ayat yang merinci kejadian penciptaan, seperti di surat Fussilat, ayat 9-12, sebagai penunjuk proses yang berurutan. Ayat-ayat ini menyebutkan penciptaan bumi, lalu peletakan gunung-gunung dan rezeki, diikuti dengan penciptaan dan pengaturan 7 langit. Ulama lain menekankan bahwa penyebutan hari mungkin bersifat kiasan, yang berarti kesempurnaan, tatanan ilahi, dan tahapan dalam rencana agung Allah, bukan urutan waktu yang ketat seperti yang dipahami manusia. Mereka menyoroti bahwa tindakan Allah melampaui pemahaman manusia tentang waktu. Al-Quran sendiri menyajikan berbagai aspek tindakan penciptaan dalam konteks yang berbeda-beda, yang bisa menimbulkan diskusi beragam di kalangan ulama tentang urutan kejadian yang tepat. Misalnya, beberapa ayat mungkin menekankan penciptaan bumi terlebih dahulu, sementara yang lain mungkin fokus pada penciptaan langit secara keseluruhan. Ini bukanlah pertentangan, melainkan sudut pandang yang berbeda terhadap tindakan ilahi yang memiliki banyak sisi. Tujuan utama dari gambaran ini bukanlah untuk memberikan urutan waktu secara ilmiah, tetapi untuk menunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan perencanaan Allah yang sangat teliti. Pengetahuan pasti mengenai rincian zaman-zaman penciptaan ini hanya ada pada Allah. Oleh karena itu, meskipun para ulama Islam telah membahas garis waktu dan urutannya, pesan intinya tetap sama. Allah adalah satu-satunya pencipta, dan Dia menciptakan segalanya dengan tujuan dan ukuran yang sempurna. Penekanan bagi orang beriman bukanlah untuk terlalu sibuk memikirkan durasi atau urutan pasti dari hari-hari kosmik ini, yang berada di luar jangkauan pemahaman penuh manusia. Sebaliknya, fokusnya harus pada pengakuan akan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang luar biasa yang ditunjukkan dalam tindakan penciptaan itu sendiri. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai pengingat akan ketergantungan kita padanya dan alam semesta luar biasa yang telah Dia bentuk, sebagai tanda bagi umat manusia untuk merenungkan kemuliaannya. Bagian 7, melampaui keterbatasan manusia, membantah kesalahpahaman tentang tindakan penciptaan Allah. Beberapa keyakinan dari tradisi agama lain mengenai tindakan penciptaan tidak sesuai dengan pandangan Islam, yang menekankan kesempurnaan mutlak dan kemahatinggian Allah. Salah satu kesalahpahaman yang cukup dikenal adalah keyakinan Yahudi, yang terdapat dalam kitab suci mereka, bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7 setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi. Islam dengan tegas menolak gagasan ini, karena ini menyiratkan adanya keterbatasan atau kelemahan pada Sang Pencipta, sifat-sifat yang tidak pantas bagi Yang Maha Kuasa.
Al-Quran memberikan bantahan yang jelas dan tegas terhadap gagasan semacam itu, menegaskan kekuasaan Allah yang tak terbatas, dan bebas dari segala bentuk kelelahan atau kebutuhan untuk istirahat. Al-Quran secara langsung membahas dan memperbaiki kesalahpahaman khusus ini. Dalam surat Kaf ayat 38, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan." Kata Arab luhub, secara khusus berarti kelelahan, kepenatan, atau keletihan. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tindakan penciptaan, sebesar dan serumit apapun itu, sama sekali tidak menyebabkan Allah lelah sedikit pun. Ini adalah aspek mendasar dari pemahaman Islam tentang Tuhan. Dia adalah Al-Qawi, yang Mahal Ghani, yang Maha Kaya, jauh di atas segala keterbatasan atau kebutuhan seperti manusia. Menjelaskan lebih lanjut sifat-sifat ilahi Allah, semakin memperjelas mengapa konsep Dia membutuhkan istirahat itu tidak mungkin. Allah adalah yang maha hidup kekal, yang maha berdiri sendiri, Al-Qayyum, yang dengannya segala sesuatu ada. Kelelahan, kebutuhan untuk pemulihan, dan siklus kerja dan istirahat adalah ciri-ciri makhluk ciptaan, baik manusia maupun hewan, karena energi dan keterbatasan fisik mereka yang terbatas. Menyematkan ciri-ciri seperti itu kepada Sang Pencipta berarti menyerupakan Dia dengan ciptaannya, sesuatu yang dilarang keras dalam Islam. Allah itu Esa, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Surat Asy-Syura, ayat 11. Tindakannya tidak dibatasi oleh hukum-hukum fisika yang Dia ciptakan sendiri untuk alam semesta. Lebih jauh lagi, tindakan penciptaan Allah tidak terbatas pada peristiwa di masa lalu, itu berkelanjutan. Perintahnya kun fayakun, jadilah, maka terjadilah, selalu berkuasa. Pemeliharaan, penjagaan, dan pengaturan seluruh alam semesta yang terus berlangsung, dengan semua sistemnya yang rumit dan makhluknya yang tak terhitung jumlahnya, itu sendiri merupakan perwujudan terus-menerus dari kekuasaan dan ketetapan kreatifnya. Setiap saat, kehidupan baru muncul, bintang-bintang lahir dan mati, dan hukum alam berjalan di bawah perintahnya. Pemeliharaan alam semesta yang terus-menerus, dan tanpa usaha ini, semakin menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas, dan membuat gagasan bahwa Dia perlu istirahat setelah penciptaan awal sama sekali tidak sesuai dengan keagungan ilahinya. Bagian 8, Rancangan Agung, memahami proses dan tujuan penciptaan. Penciptaan langit dan bumi, dengan segala keindahan dan kerumitannya, bukanlah kejadian yang acak, tidak disengaja atau tanpa tujuan. Allah, yang maha bijaksana, dengan jelas menyatakan dalam Al-Quran bahwa Dia tidak menciptakan alam semesta ini dengan sia-sia atau hanya untuk main-main. Dalam surat Al-Anbiya ayat 19, Dia berfirman, "Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya, dengan bermain-main." Sebaliknya, alam semesta diciptakan dengan tujuan yang mendalam dan pasti, sebuah rancangan agung yang dibuat oleh Yang Maha Kuasa. Aspek penting dari tujuan ini melibatkan manusia, dan alam semesta berfungsi sebagai panggung bagi kehidupan kita, ujian kita, dan pengenalan kita terhadap Sang Pencipta. Proses penciptaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, disengaja, teratur, dan dilaksanakan dengan sempurna, sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan ilahi Allah. Meskipun Allah mampu menciptakan apapun secara instan dengan perintahnya kun, jadilah, penyebutan 6 hari atau masa menunjukkan adanya tahapan, proses penciptaan yang bertahap. Ini tidak berarti Allah berusaha keras, melainkan menunjukkan perencanaannya yang teliti, dan kebijaksanaan rumit, yang tertanam dalam jalinan keberadaan. Setiap tahap diatur waktunya, dan dilaksanakan dengan sempurna, menghasilkan alam semesta yang harmonis dan seimbang tempat kita tinggal. Proses yang teratur ini sendiri adalah tanda bagi mereka yang merenungkan ketepatan pekerjaannya. Tema utama dalam memahami tujuan penciptaan dari sudut pandang Islam adalah peran manusia. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa Dia menciptakan manusia untuk menjadi wakilnya, khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah, ayat 30. Posisi terhormat ini datang dengan tanggung jawab untuk menyembah Allah, hidup sesuai dengan petunjuknya, menegakkan keadilan, dan menjadi penjaga yang bertanggung jawab atas planet ini dan sumber dayanya. Alam semesta, dengan segala perbekalan dan tanda-tandanya, dengan demikian disiapkan bagi umat manusia untuk memenuhi tujuan ini.
Keberadaan kita adalah ujian, dan kesuksesan utama kita terletak pada pengenalan kita terhadap pencipta kita, dan menjalani kehidupan yang penuh syukur dan tunduk kepadanya. Inilah alasan inti keberadaan kita. Kesimpulannya, perjalanan merenungkan keajaiban ciptaan, dari luasnya alam semesta hingga kerumitan kehidupan, adalah perjalanan menuju Allah. Memahami proses yang teliti dan tujuan yang mendalam di balik penciptaan, seharusnya menanamkan dalam diri kita rasa rendah hati yang mendalam di hadapan keagungan Sang Pencipta. Itu juga seharusnya menumbuhkan rasa syukur yang besar atas nikmat tak terhitung yang telah Dia limpahkan kepada kita. Alam semesta ini sungguh seperti buku yang terbuka, penuh dengan tanda-tanda ilahi. Dengan membaca dan merenungkan tanda-tanda ini, iman kita dikuatkan, hati kita semakin dekat dengan Tuhan kita, dan kita termotivasi untuk memenuhi peran kita sebagai hamba-Nya yang setia, berusaha untuk hidup selaras dengan rancangan agung-Nya.